Yang kedua, tatap masa depan, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Mari kita perkatakan ini. 2, 3, tatap masa depan, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam hidup saya. Sama-sama sekali lagi. 2, 3, tatap masa depan, tetap berharap pada Tuhan. Tuhan akan bekerja dalam hidup saya. Jadi kita diminta jangan terpaku di masa lalu. Boleh masa lalu ingat kebaikannya. Dan izinkan Tuhan campur tangan bekerja. Yang kedua, lihat masa depan kita. Tetap berharap. Karena apa? Karena Tuhan bekerja. Saudaraku, jadi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang kagetan dalam situasi yang terjadi dalam hidup saudara. Ya, kalau kita baca, cermati Yesaya 43 secara utuh, secara keseluruhan, saudara, kita akan begitu kagum kepada Allah. Tolong dibacakan di rumah nanti. Kita akan begitu kagum. Sungguh Yesaya 43, Yesaya menarik. Ditandai bagaimana Tuhan mengungkapkan kepada mereka, kamu adalah kepunyaanku. Kamu itu berharga di mataku. Tuhan katakan, aku menebus kamu dengan Ethiopia, Mesir, Sheba, bangsa-bangsa. Jadi begitu hebatnya Tuhan memperlakukan umatnya. Walaupun umatnya melukai hati Tuhan karena penyembahan berhala. Saudara yang saya kasih, jadi Tuhan kita. Tuhan yang kita kenal sebagai Allah yang maha kasih dan maha kuasa. Artinya dari hakikat keberadaannya dia maha kasih, maha kuasa. Berarti dia tidak pernah meninggalkan kita dan dia sanggup menolong kita. Izinkan Tuhan berjalan di depan kita, kita ikuti dia. Meskipun di sebelah ada gambar ini, ada jurang, enggak usah takut. Ikuti apa yang Tuhan mau, berjalanlah. Bukan ikuti apa yang saya mau, saya inginkan. Apa yang Tuhan mau, ikuti. Tuhan pasti tahu memberikan terbaik. Tidak ada orang tua yang baik menyesatkan anaknya. Setiap orang tua berharap anaknya memiliki pengalaman hidup yang jauh lebih baik dari orang tuanya. Lebih-lebih Tuhan kita. Tuhan kita maha kasih dan maha kuasa. Orang tua kita enggak maha kuasa. Meskipun orang tua kita tidak maha kuasa, dia selalu berupaya untuk menolong anaknya. Meskipun terbatas, lebih-lebih Tuhan yang tak terbatas. Dia selalu punya cara untuk menolong saudara dan saya. Nah, ada hal yang menarik dalam ini, saya bagi ada 3 bagian dalam menjelaskan ini. Pertama, A, Tuhan akan melakukan hal-hal baru dalam ketidakpastian. Sama-sama kita ungkapkan. 2, 3, Tuhan akan melakukan hal-hal baru dalam ketidakpastian. Kita akui dengan jujur kan, semua berubah di luar apa yang kita prediksi. Artinya kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak pasti. Tidak pasti. Ya saudara bisa kasih. Ini hal yang perlu kita pahami. Tapi Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru. Nah, ini harapan baru bagi kita. Yesaya 43 ayat 19, saya baca ulang ayat. Lihat, perhatikan, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi kepada umat yang dibuang ke Babel. Tapi Tuhan katakan aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sedang tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ini menarik ungkapan ini. Nanti poin ketiga saya sampaikan. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, Tuhan sedang mengerjakan segala sesuatu yang baru bagi saudara dan saya. Saudara pulang dengan sukacita. Amin. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Bangsa Israel tidak pernah dihancurkan dan dibuang oleh bangsa yang lain. Ini berarti Tuhan bukan Tuhan yang jahat. Ya,
Karena dia Allah yang Maha Kasih. Tapi Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Cuma Allah izinkan mereka ditekan bangsa lain. Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib, yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Ya kalau saudara ya berkata Tuhan bekerja menurut apa yang saya pikirkan, saudara adalah Tuhan itu sendiri. Tuhan selalu mengerjakan sesuatu yang baru dalam hidup ini. Dan tentunya di tahun yang baru ini Tuhan akan melakukan hal-hal yang baru. Di tengah-tengah ketidakpastian Tuhan melakukan itu. Ya, ayat 19 tadi. Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Yang sekarang sudah tumbuh tapi belum. Mungkin bertunas begitu ya. Belumkah kamu mengetahuinya? Jadi Tuhan sedang bekerja. Bagaimana ketika Elia ketika minta hamba, coba lihat adakah hujan. Karena Elia dipakai Tuhan untuk bernubuat. Kepada Raja Ahab dia berkata akan terjadi krisis paceklik 3,5 tahun. Tidak ada hujan. Setelah itu datang hujan. Ini sudah berlalu 3,5 tahun. Elia minta lihat. Elia punya keyakinan pasti ada hujan datang. Lihat, enggak ada. Lihat lagi, enggak ada. Lihat lagi, enggak ada. Lihat lagi, ada segumpal awan. Lihat lagi. Dan ujungnya hujan lebat. Cara kerja Tuhan seperti itu. Unik. Nah saudara, Tuhan juga bekerja sekarang ini. Roma 8:28 ayat terkenal, tidak usah dibaca. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dan seterusnya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa menjadi masalah saudara? Tuhan turut bekerja. Ditulis dalam bentuk present tense. Sekarang ini bukan nanti. Tuhan bekerja sekarang ini. Bukan future tense. Bukan untuk ke depan. Sekarang, waktu kini, waktu sekarang. Tuhan sedang bekerja. Karena itu, jangan berkata negatif. Jangan pesimis. Makasih Tuhan. Walaupun di depan mata belum ada nampak sesuatu. Yakini. Jalani terus. Karena memang hidup bukan oleh karena melihat. Hidup karena percaya. Saudara akan lihat nanti. Saudaraku, dalam keadaan kita seperti apapun. Tuhan sedang dan selalu bekerja. Jelas untuk mendatangkan kebaikan. Bisa jadi maaf, Tuhan tidak menjawab seperti apa saudara inginkan. Tapi Tuhan lakukan sesuatu di luar apa yang saudara harapkan. Tapi justru itu yang lebih baik untuk saudara. Itu jawaban Tuhan. Ya, jadi bukan apa yang saudara inginkan. Puji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan yang Maha Kuasa. 2, 3, Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat 15. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Menciptakan, memberikan indikasi dia Maha Kuasa. Saudaraku, jadi Allah juga bekerja dengan dahsyat melalui caranya yang ajaib. Kalau dulu Allah membuat jalan melalui lautan dalam ayat tadi. Sekarang dia akan memelihara, membuat jalan supaya mereka bisa kembali dari pembuangan Babel. Cara yang berbeda, tetapi tetap dengan kedahsyatan Allah. Jadi jangan diformulakan. Kalau Allah bekerja harus begini-begini. Saya enggak setuju. Di gereja seringkali ya dibikin formula. Harus begini, harus begitu. Diatur. Tuhan tidak bisa seperti itu. Ada banyak cara Tuhan melakukan sesuatu untuk menolong kita. Puji Tuhan.